Obornya udah dimatiin. Ini gimana? Nyalain dulu. Kameranya udah nyala. Matiin semuanya. Channelnya matiin semua. Gelap-gelapan. Bro, di atas mas tuh. Itu sinarnya tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Membalaskan dendammu Ajel dengan darahku sendiri. Saya berjanji Ajel. Berjanji dengan darahku sendiri Ajel. Ajel. Saya sudah menemukan 4 orang yang menyiksa kamu, Ajel. Saya berjanji akan membalaskan dendamu, Ajel. Saya akan berjanji membawakan kepala-kepala 4 orang itu ke hadapanmu, Ajel. Innalillahi. Dengan darahku ini, saya berjanji. Diseset mas. Saya berjanji akan membalaskan dendamu, penderitaanmu selamamu hidup aja. Astagfirullahaladzim. Ajel. Mini Sebring sudah menemukan 4 orang itu. Dan saya akan membalaskan dendamu, Ajel. Tunggu saja. Saya akan mempersembahkan kepala-kepalanya buatmu, Ajel. Ajel. Astagfirullah. Sudah berjanji padamu. Membalaskan semua penderitaan ini lebih dari yang kamu alami, Ajel. Penderitaanmu yang tiada henti-hentinya dulu, yang kamu rasakan dulu, akan saya balaskan. Saya akan balaskan semua penderitaan-penderitaanmu dulu. Akan saya balas semua. Astagfirullah. Ajel, penderitaanmu dulu sangat menderita, Ajel. Saya akan membalaskan semua penderitaanmu, Ajel. Allah. Kesurupan mas. Ini kesurupan mas. Ini gimana Pak? Masuk. Hati-hati. Bisa kesurupan.
Itu kayak orang kesurupan. Ya kayak orang kesurupan itu, Mas. Ya Allah, tersesat. Coba yuk. Deketin. Kesurupan apa enggak? Deketin ini, Mas. Ya, coba yuk. Pelan-pelan. Mas ada. Iya. Masnya di mana, Mas? Ini kesurupan ini, Mas. Azal, tenang saja, jangan khawatir aja. Saya akan balaskan dendamu Azal. Karena saya sudah menemukan orang-orang itu Azal. Akan saya bawa kepalanya ke sini buat kamu Azal. Saya akan balaskan dendamu Azal. Penderitaanmu dulu semasa kamu hidupnya yang selalu diasingkan. Saya akan balaskan semuanya, Sel. Nyesebring. Mana kau Nyesebring? Azal, saya akan balaskan dendamu Azal. Nyesebring, mari kita cari 4 orang yang kemarin Nyesebring. Kita musnahkan dan kita penggal kepalanya. Kita persembahkan buat Azal Nyesebring. Sembunyi. Nyesebring, mana kau? Sembunyi. Nyesebring. Pergi, Mas, itu, Mas. Pergi, Mas. Coba kita lihat. Pelan. Masih dekat. Udah jauh. Astagfirullah. Darahnya mas yang tadi nyesek tangan mas. Berarti apa ini? Yang tadi itu mas. Kaos. Ini santai nyalain aja mas ya. Iya, nyalain aja. Nanti apa ya? Berarti kemarin waktu kamu lihat, Mas, Tangannya berdarah.
berarti nyeset tangan apa? Nyeset tangannya sendiri Untuk dipersembahkan ke Asel. lukisan ini. Berarti nama Asel. Berarti memang lukisan ini anak yang dilukis ini namanya Asel. Terus tadi ada kata-kata saya akan membalaskan dendam kepada 4 orang. Iya. Nenek Sebring itu siapa? Yang baju itu kemarin itu Yang kita temui? ya bisa juga. Itu kan baru asumsi. Nih, berarti kan kita sudah mendapatkan informasi Benar ini Asel. Dan ternyata manusia yang kemarin nyerang Mas Ade adalah ada kaitannya dengan lukisan ini. Cuma yang saya curigai, apakah ya manusia itu bagian keluarga dari Asel ingin membalaskan dendam kan tadi kata-kata itu. Terus yang kedua, Nyai Sebring, ayo kita cari 4 manusia itu. Berarti manusia tersebut berkoalisi ataupun bekerja sama dengan Nyai Sebring Bisa terjadi untuk membalaskan dendam kepada 4 orang. Nah, 4 orang ini siapa? ya selalu saja 4. Apa kaos ini? Ini kaos kan? Ini kaos. Nih, saya ini selalu berpikir dari kemarin ya, saya tangkap angka 4 ada bagian negara yang Meyakini. katakan mengharamkan angka 4 Meyakini. karena dianggap angka 4 itu adalah angka sial dan kematian. Ya. Bahkan saya menemui pernah nginep di suatu hotel ya, di mana hotel itu sampai puluhan lantai, tapi nggak ada lantai 4-nya. Itu nggak cuman hotel yang jenengan kunjungi, Mas. Kayaknya hampir semua rata-rata. Nah, dari situ saya penasaran. Sempat saya bertanya kepada salah satu tukang benerin AC. Namanya kalau nggak salah kan engineering lah ya, bagian apa itu, teknisi. Mas, tahu nggak kenapa sih gedung ini kok nggak ada lantai 4-nya? Bukan. Yang punya itu mempercayai, karena yang punya kan bukan sama kayak kita kan. Menurut saya bahwasanya angka 4 seringkali di lantai 4 itu terjadi sesuatu kesialan. Entah itu tiba-tiba ada pembunuhan, entah itu Orang bunuh diri. orang bunuh diri. Yang intinya berkaitan dengan angka sial lah ini. Makanya, Nah, mungkin saja angka 4 itu dipakai orang ini. enggak Mas, itu kan asumsi saya dari kemarin. Tapi dari pembicaraan ini tadi, saya akan membalaskan dendam 4 orang. Berarti asumsi saya mengenai angka 4, angka sial itu tidak ada kaitannya dengan ini loh. Oh, tadinya jenengan sebelum mengetahui informasi Iya, ini. kan selalu saja 4 ayam, besoknya 4 boneka, besoknya lagi 4 puhul. 4 ayam bangkai. Dan yang terakhir ini kaos ini. Ini, kayaknya ini kaos bawa aja semuanya, Mas. Takutnya itu emang kaos Sesembahan yo. sesembahan, Mas. Takutnya ada orang yang mungkin ditumbalin ke lukisan ini kan. Ini saya yang bawa nggak apa-apa. Ada aja yo. Ini yang kemarin apa bukunya masih kita bawa karena kita kan belum melaporkan Ke Tuan Tuan Domobilo. Domobilo. Coba dengan 2 malam ini kita berurusan dengan ini, apa pendapat dari Domobilo tersebut ya? Oke. Langsung panggil siapa? Ya jangan di sini. Masuk dulu. Maju. Aja mencar, ge. Betul tanggung ge. Umpetan. Sentra. Cepetan nih. Umpetan, sentra patah. Sentra patah kabeh sentra, cepetan, Mas. Umpetan.
Woi, Jai. Alhamdulillah. Woi. Wah. Wah. Kenapa, Bang? Kenapa? Kamu kenapa, Mas? Bentar, masih ada di sini, Mas. Bentar, masih ada di sini. Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah. Ini, astagfirullahaladzim. Sobek, Mas. Iya, kok. Sobek, astagfirullah banget. Emang ini terpukul tadi kok ini tuh. Mas, apa gedangan gue? Kayaknya itu gebuk mas sampai gebuk soalnya. Itu udah setan. Enggak udah cuma sakitnya dok. Astagfirullah. Aduh. Cari tempat. Alhamdulillah untuk yakin. Takut orangnya kembali lagi mas. Kemarin kalau pisang dulu ini coba santan ini. Sekarang bawa lagi ya, jadi panjang lagi. Dan bawa tiga. Tadi kun, mau di depan kun sembunyi kun. Aman? Tahan dulu ya mas Anton ya. Ini kita cari batu-batan dulu ya. Sih, entah ini kan berikan akun. Astagfirullah. Aduh, pribadi tuh mas. Astagfirullah. Untung ya kita di penjara ada penanganan pertama loh. Kempot sumpah tuh. Sobek dia mas ini kempot sampai ini kita kalau fokusnya kayu. Astagfirullah. Ini harusnya mas. Hah? Ya, kenapa sih mas tadi mas? Nah, kamu yang di belakang. Bah, belum ya? Kayaknya yang pertama lihat kan jenengan. Nah kita kan lari, Mas Anton itu di belakang. Yang jadi pertanyaan pertama aku lihat itu udah mau arah sini, udah bawa apa? Tongkat. Padahal sebelumnya kan ke arah yang berlawanan kan maksudnya ya. Nah ini Santonnya itu jeblos lagi lari apa bagaimana? Mas jenengan yang rasanya itu ada batang kayu itu mengarah lempar ke samping saya itu. Oh berarti. Oh dibagel. Sakit mana nih? Sakit banget loh. Dilatih nih mas. Tutupin pakai kaos bagi mas Antoni. Kaosnya cepet dong mas. Iya kaosnya jenengan. Apa ini kaos gue sih? Itu kaos yang di sana pak? Iya. Nanti tutupin kayak jirat ketuk gitu. Di ini. Ikat. Pintek mungkin berarti. Ya cepet dari kita udah ketahuan ini. Takutnya pendarahannya malah tambah ya. Kuat lah mas. Mas bismillah lah. Kalau nggak kuat makanya kita mau ambil plat 3K dulu. Tapi jangan lupa biasanya bawa gitu. Iya kok. Yang mesti baikin dia. Oh, P3K-nya itu dibawa di tasnya Mas Putra. Tapi yang jelas Mas, ini karena yang belajar sudah itu manusia itu pasti sudah mempersiapkan diri. Kemarin nggak berhasil menyerang saya karena mungkin dia belum siap ya menghadapi kayak gini ya. Tapi kan kemarin sudah ada pengalaman dia dipukul di macam-macamin ya. Udah kita cari tempat dulu ya mas. Keluar dulu aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Kisana. Kemarin saya tidak bisa datang menemui Kisana karena ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan. Ya, saya sangat mengerti itu, Tuan. Bagaimana Kisana? Apakah Kisana sudah mendapatkan hasil yang ingin Kisana sampaikan kepada saya? Alhamdulillah, Tuan Bilo. Kita selama 2 malam berturut-turut dari malam yang pertama Tuan Bilo menyuruh kami itu, kita banyak mengumpulkan informasi ya. Ceritanya seperti ini. Yang malam pertama itu saya datang, itu saya mendapatkan sebuah catatan buku. Kalau bahasa kita ya diary lah ya. Buku harian. Yang kami curigai ini milik Asel pribadi. Cuma di sini saya tidak berani membacakan, Tuan Bilo. Memangnya ada apa jika Kisana membacakan buku itu? Sempat kita bacakan tulisan ini, tiba-tiba raganya Diki itu malah merasakan sebuah kesakitan. Iya. Malah kayak depresi. Coba dicontohkan, Mas. Coba saja baca, biar saya bisa menganalisanya. Kata-katanya lebih condong ke puisi ya, mungkin ya, syair ya. Seperti ini nih, di buku ini. Perkenalkan, nama saya Ashel. Dengan sakit kronis karena tikaman tak kasat mata yang merangkul lalu menusuk. Dengan mata memejam, telinga menuli, dan hati lebam-lebam. Mengapa dunia ini selalu saja tidak memihak kepadaku? Penghinaan demi penghinaan, dan rasa tanggung jawab selalu terdengar menjijikkan di telinga dan di mata ini. Baiklah, bertahun-tahun saya merasakan kehancuran, tetapi kau selalu menari di atas kehancuran itu. Dariku Ashel yang selalu asing dengan dunia ini. Sebenarnya, apa yang terjadi pada raga ini? Saya merasakan sesuatu hal yang ada di dalam raga ini setelah Kisana membacakan buku itu. Itulah semenjak pertama ketika menemukan lukisan yang ada bangkai ayamnya ya. Tiba-tiba ketika menatap matanya, si Diki ini merasakan keanehan. Dan memang sempat ada kejadian ketika makhluk nenek-nenek tersebut itu dia menyatakan bahwasanya Mas Diki ini sebagai cucunya, dianggap cucunya. Mungkin salah satunya itu yang menyebabkan seperti itu. Ini perlu kita gali mengenai raga dari manusia ini. Ada sesuatu hal apakah yang ditanamkan oleh mereka kepada raga ini? Jujur saja, saya tidak bisa merasakan apapun yang ada di raga ini. Akan tetapi, ketika Kisana membacakan buku itu, saya merasakan gejolak yang sangat tinggi di dalam raga ini. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya tiap malam, Tuan Bilo. Di sudut energi kita tidak merasakan apapun. Dan terkadang sakit itu sembuh tanpa harus disembuhkan. Hanya durasinya itu, hitungan menit ya. Iya. Apakah boleh saya melihat buku itu? Tunjukkan yang gambarnya juga. Ini tulisan Mohon sakitnya. maaf. Silakan Tuan. Silakan. Masih ingat nggak, Tuan Bilo? Ini adalah buku perjanjian dengan iblis.
Dari tulisan yang ada di buku ini, bisa kita analis bahwasanya anak yang bernama Azel ini, dia adalah anak yang tidak dianggap di dunia ini. Dia merasa dikucilkan, dia merasa tidak dianggap oleh siapapun. Bahkan dari tulisan yang ada di buku ini dan cerita yang kalian tangkap dari gambaran yang sudah kalian melalui puhul itu ada sangkut pautnya. Di sini sudah tertulis jelas bahwasanya diriku Azel yang selalu asing dengan dunia ini. Ya, berarti kan menggambarkan anak yang kesakitan. Benar sekali. Dan saya mendapatkan kabar dari anak buah saya mengenai manusia yang kemarin Kisanak ceritakan. Iya, tadi sempat bertemu juga dan teman kami Santoni juga terkena serangannya. Lalu bagaimana dengan teman Kisanak? Sedang istirahat. Kepalanya terkena hantaman dari senjata manusia tersebut. Astagfirullah. Berarti kondisinya apakah luka parah? Ya enggak sih, cuma sebentar, cuma sedikit pusing di kepala, jadi darahnya keluar terus, keluar dari itu. Jadi ceritanya seperti ini tadi. Kita tetap berangkat, kita sudah mencari muter-muter. Saya melihat suara, saya mendengar suara, di mana sumber suara itu ternyata berasal dari manusia yang ada di depan lukisan, ya. Betul. Di mana saya sempat menangkap ucapan dari manusia tersebut. Kurang lebih isinya seperti ini. Azel, tenang saja, saya akan membalaskan dendam kepada 4 orang itu. Ya. Saya akan bawakan kepala 4 orang itu untuk dirimu, untuk saya diletakkan di depan lukisanmu seperti itu. Terus nangis, betul. Terus merangkul seperti menyayangi anak itu. Jadi saya berpikiran ada hubungan keluarga apa dengan si Azel antara manusia itu. Dari cerita yang Kisanak ceritakan dan informasi yang saya dapat dari anak buah saya, itu memiliki kecocokan. Karena di sini dari cerita anak buah saya, ternyata manusia itu ingin membalaskan dendam dari anak yang berada di dalam lukisan itu, Kisanak. Berarti untuk nama anak yang berada di lukisan itu sudah bisa dipastikan bernama Azel. Nah, ada satu lagi informasi, Tuan. Apa itu, Kisanak? Dia itu menyebutkan sebuah nama Nyai. Ini siapa ya, Tuan? ini siapa tadi? Sebring. Ini Sebring. Iya, benar. Dia meminta bantuan ke Nyai Sebring. Ayo kita Sebring. cari 4 manusia itu, Nyai Sebring gitu ya. Saya mencurigai nenek-nenek yang sempat saya bertemui itu waktu itu tuh. Kita mendapatkan banyak sekali informasi yang ini adalah salah satu jalan untuk kita menyelesaikan permasalahan ini. Saya rasa makhluk yang bernama Nenek Sebring itu berkaitan besar dengan manusia yang menginginkan membalaskan dendam dari makhluk yang bernama Azel ini. Bisa juga di sini manusia itu meminta bantuan dari Nenek Sebring untuk menyelesaikan balas dendam yang dia inginkan. Nah, di sini tugas kita. Kita harus bisa mencari informasi yang lebih banyak lagi mengenai Nenek Sebring. Apakah benar Nenek Sebring yang kau katakan yang pernah menemui dirimu?
ataupun bukan. Karena kita belum bisa memastikan nenek yang sudah bertemu dengan dirimu itu nenek Spring atau bukan. Nah, iya, kita tidak tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya 4 orang yang ditujukan untuk balas dendam itu sebenarnya siapa? Apakah kami yang berjumlah 4 orang, ataukah orang lain? Ada orang lain yang sudah menjadi incaran untuk balas dendam? Menurut saya, bukanlah kalian semua tujuan dari balas dendam dari manusia itu. Dan banyak hal ataupun banyak kemungkinan mengapa manusia itu menyerang kalian. Yang pertama, manusia itu merasa terganggu atas kehadiran kalian yang melihat manusia itu melakukan sebuah ritual. Mohon izin Tuan Sabilo, saya mau buang angin terlebih dahulu. Silakan. Lalu ada kemungkinan lain. Di sini manusia itu merasa terganggu. Takutnya dengan kehadiran kalian, manusia itu tidak bisa menjalankan rencananya sesuai yang dia inginkan. Berarti dugaan untuk sementara, manusia itu balas dendam bukan untuk kami, melainkan ke orang lain. Saya rasa dari semua cerita yang sudah kita dapatkan dan informasi ini, bukanlah tujuan awal kalianlah yang untuk ditumbalkan. Akan tetapi di sini kalianlah menjadi sasaran karena kalian telah masuk dan mengganggu atas apa yang sudah dilakukan oleh manusia itu. Dan manusia itu tidak ingin kalian semua mengetahui apa yang sudah dia lakukan. Ya, memang tujuan kami tidak untuk mengganggu seseorang, tetapi pada berjalannya waktu, karena ini menyangkut dengan hal-hal yang aneh dan berurusan dengan makhluk gaib, saya rasa ini sudah menjadi pekerjaan kami. Jadi mau tidak mau kami harus masuk ke ranah tersebut. Sebenarnya ini sebuah keberuntungan ataupun apa. Mungkin saja jika hal ini ditemukan oleh orang lain ataupun makhluk lain yang belum mengenai ataupun belum paham mengenai hal seperti ini, itu malah bisa menjadi sebuah korban yang sangat besar ataupun sebuah mara bahaya bagi manusia yang menemukannya. Benar, Tuan Raja Tangopilo. Mengenai makhluk nenek Spring, kita harus benar-benar mengetahui siapa nenek Spring itu sebenarnya. Saya sih hanya condong kepada nenek-nenek yang sempat menyerang kita waktu itu ya Mas ya. Iya, tapi ada anehnya, nenek kalau semisalnya nenek Spring itu benar-benar nenek yang kami temui, mengapa ketika kami ada masalah dia malah membantu? Justru saya yang posisinya sendirian waktu itu, saya yang diserang. Sebenarnya kayak dipermainkan. Iya, kayak di sini kayak membingungkan sekali untuk kami. Kau simpan buku itu, siapa tahu di lain waktu buku itu saat bermanfaat dan penting. Dan bisa juga buku itu kunci dari keberhasilan kita untuk menuntaskan permasalahan ini. Dan malam hari ini kita membawa kaos ya, baju. Kami menemukan baju di depan lukisan yang sudah diletakkan oleh manusia tersebut. Baiklah, untuk saat ini dan berikutnya, jika Kisanak semua menemui barang apapun yang ada di depan lukisan itu, lebih baik Kisanak simpan, karena itu bisa menjadi bahan kita untuk menggali sebuah informasi ataupun untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik,
Dan mengenai makhluk yang bernama Spring itu, kita belum bisa memastikan siapa dia pastinya. Karena kita belum mendapatkan banyak informasi mengenai makhluk yang bernama itu. Seperti ini Kisanak. Kisanak harus tetap berhati-hati terhadap makhluk yang pernah Kisanak temui itu. Yang pertama. Yang kedua, perlu diingat, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini ataupun mendapatkan banyak informasi jika Kisanak berjalan menggunakan cahaya yang bukan dari api. Dan anak itu, saya yakin anak itu memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadap manusia. Terhadap yang disebutkan malah 4 ya. 4. Sebenarnya apa 4 manusia itu? Apakah 4 manusia itu yang pernah menyakitinya, balas dendam kepada kita salah? Iya. Nah, ini masih menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi kami. Ya, semoga saja besok malam kita bisa mengumpulkan informasi demi informasi kembali, Tuan Raja Dilo. Baiklah, kami dan para sahabat yang lainnya pun sedang menggali informasi mengenai permasalahan ini. Jika kita malam hari ini sudah mendapatkan satu nama makhluk, itu akan lebih mudah untuk kami para sahabat mencari ataupun menggali informasi mengenai makhluk yang bernama Spring itu. Karena akses kami ataupun jalan kami itu akan lebih mudah mencari makhluk seperti itu. Ya, terima kasih banyak Tuan Dilo. Ya, mohon maaf jika informasi yang kami berikan itu tidak bisa langsung banyak ya. Masih belum. Tidak masalah Kisanak. Ini sudah lebih dari cukup, karena jika tidak ada informasi sedikit pun, mau apa yang kita lakukan, kita hanya bisa berjalan dan tidak bisa melakukan apapun. Baiklah, silakan Kisanak lebih baik merawat teman Kisanak terlebih dahulu. Takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap teman Kisanak itu. Siap, Tuan Raja. Baiklah, saya pergi terlebih dahulu Kisanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik teman-teman, ini belum juga menjawab sebuah teka-teki yang selama ini kita lalui ya. Karena bisa menjawab itu sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Dan saya rasa ini sudah mulai terjawab ya, dengan kita melihat manusia itu menyebutkan sebuah kata-kata, kita akan dendam, kita akan balas dendam kepada 4 manusia. Terus menyebutkan nama lukisan itu adalah Asel. Tenang, kau akan, iya, saya balaskan dendam. Terus ayo nenek Spring, kita cari 4 manusia itu. Lah dari situ dalam hati saya kayak mewakili banget loh, betul. Mulai terarah ya, mulai ada bocoran-bocoran yang lumayan penting di sini. Nah, ini Mas Antoni. Aduh, Mas Antoni. Ayo pulang yuk. Pulang Mas. Mas Toto. Itu enggak apa-apa Mas. Baik teman-teman. Saya tutup terlebih dahulu. Ini kita harus membawa Mas Antoni cepat-cepat pulang untuk dirawat lukanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Mas Antoni, pelan-pelan Mas Antoni. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim.